Di video kali ini kita akan membahas tentang waktu relativistik, ya ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Kebetulan soal ini diambil dari ujian nasional fisika tahun 2012 ya. Oke, langsung aja kita bahas. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat yang bergerak, menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 c. Jadi, ini adalah V, kemudian c itu adalah kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kalau 3 sekon, ini menunjukkan delta T0 ya, nanti kita bahas. Yang ditanyakan di soal adalah, menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah delta T. Yang diketahui delta T0 dan V ditanyakan delta T. Nah, delta T rumusnya adalah delta T0 dibagi dengan gamma. Coba ya, perhatikan rumus ini baik-baik. Jadi delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan gamma. Ini boleh dihafalkan. Tetapi sebelum dihafalkan, kalian harus mengerti rumus ini dengan baik ya, karena seringkali terbalik-balik. Delta T0 kalau di buku-buku ini disebut sebagai waktu sejati atau proper time atau waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Coba ya perhatikan kata-kata saya ulangi ya. Delta T0 itu adalah waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya kejadiannya itu apa? Nah, kalau di soal ini kejadiannya adalah ada seorang pengamat yang sedang bergerak menjauhi peristiwa. Nah, waktu yang diamati oleh pengamat yang sedang bergerak menjauhi peristiwa itulah yang disebut delta T0. Jadi kalau singkatnya delta T0 itu adalah waktu menurut pengamat yang sedang bergerak. Ya. Kalau delta T itu adalah waktu menurut pengamat yang sedang diam. Jadi jangan sampai kebalik ya, Dek ya. Lalu di sini ada gamma. Nah, gamma itu adalah konstanta relativistik namanya atau konstanta relativitas. Rumusnya adalah gamma sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Ya, ini juga boleh dihafalkan. Jadi kalau di soal kita kali ini, V-nya sama dengan 0,8 C. Kalau kita masukkan ke rumus ini, nanti kita bisa memperoleh nilai gamma. Ya, gammanya sama dengan 0,6. Nah, atau sebenarnya antara V dengan gamma itu hubungannya antara sin dengan cos ya. Jadi kita bisa menggunakan cara lain yang lebih cepat. Jadi kalau V sama dengan 0,8 C, langsung saja gamma sama dengan 0,6. Ya, hubungannya sama seperti sin dan cos. Jadi kalau dibalik V sama dengan 0,6 C, otomatis gamma sama dengan 0,8. Kita coba angka yang lain ya. Jadi kalau V sama dengan 0,5 C, setengah C berarti sin 30. Maka gamma tanpa perlu kita menghitung secara manual, gamma sama dengan setengah akar 3 atau 0,5 akar 3. Kalau dibalik, V-nya 0,5 akar 3C, maka gammanya sama dengan 0,5. Ya. Lalu kalau V-nya misalkan sama dengan setengah akar 2C. Setengah akar 2 itu kan sin 45. Betul ya? Nah, sin 45 sama dengan cos 45 sama dengan setengah akar 2, maka gamma juga sama dengan setengah akar 2. Jadi, di sini hubungan antara V dan gamma, atau sebaliknya gamma dan V, itu seperti hubungan antara sin dan cos. Kalau angkanya angka istimewa seperti ini, kalian tidak perlu menghitung secara manual, ya. Kecuali kalau angkanya itu bukan angka istimewa. Jadi mau tidak mau kita harus menghitung dengan menggunakan rumus gamma. Jelas ya, Dek ya? Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Delta T sama dengan delta T0 per gamma. Delta T0-nya sama dengan 3 sekon. Gammanya sama dengan 0,6. Ya, jadi kalau V 0,8, sekali lagi ya, V 0,8 C, maka gamma sama dengan 0,6. Jadi delta T sama dengan 3 dibagi 0,6. 0,6 itu kan 6 per 10, betul ya? Jadi sama dengan 3 kali 10, 30 dibagi 6, sama dengan 5 sekon. Artinya peristiwa menurut pengamat yang bergerak terjadi selama 3 sekon, sedangkan menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi selama 5 sekon. Makanya disebut waktu relativistik ya, relatif terhadap pengamat. Kalau kerangkanya berbeda antara pengamat yang satu dan pengamat yang kedua, maka nanti akan menghasilkan hasil pengamatan yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami ya.
Kalau ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.